jadi kita udah pernah ngebahas HP rugged phone yang bentuknya itu kayak gini ya. Ini masih berfungsi sebenarnya, cuman kalau kalian lihat videonya di KID, kita udah lempar dia dari lantai 2, kita bukukan di es batu, dan dia masih nyala sampai sekarang. Walaupun casing belakangnya jatuhnya jadi korban, pecah, tapi dia masih bisa berfungsi dengan baik. Dan pasar-pasar rugged ini memang masih ada ya, kayak ada laptop rugged. Dan di video kali ini kita akan ngebahas bukan HP, tapi kita akan ngebahas tablet yang udah rugged laptop dan dia kapasitas baterainya ini udah kayak power bank. Gede banget, jadi dia punya kapasitas baterai itu 20.000 mAh. Jadi perkenalkan, ini adalah Oukitel RT2. Bukan hanya baterai aja, tapi dia juga udah memiliki sertifikasi standar militer untuk rugged tablet. Jadi emang biasanya barang-barang rugged ini dipakai di kalangan orang-orang yang pekerja kasar. Pekerja kasarnya itu kayak di tambang batu bara, pokoknya yang kecelakaannya itu lebih banyak gitu. Jadi untuk chance HP, tablet ataupun laptop jatuh ketiban apa itu lebih banyak. Makanya ada pasarnya untuk rugged kayak gini. Tapi si Oukitel ini kalau dari packagingnya nggak ada rugged-ruggednya sama sekali ya. Packagingnya ini tipis banget dan dia polos saja, simple. Ada tulisan Oukitel di depan, di bagian sampingnya juga ada. Di bagian belakangnya baru ada beberapa selling point-nya. Jadi nama modelnya adalah RT2 RW14. Enggak ya, RT2 ini nama modelnya. Terus dia dimensinya itu 10,1 inch, layarnya udah IPS Full HD, jelas touchscreen dong. Tablet masa nggak touchscreen? Gimana sih ini nulisnya ya? Nah, chipsetnya sayangnya dia masih pakai MTK 8788 MediaTek. Ya chipset lama lah ini. Tapi untuk kameranya udah oke. Jadi kameranya 16 megapiksel, depan, belakang 16 megapiksel, dan dia udah dual SIM. Jadi bukan WiFi only. Biasanya tablet itu kan WiFi only, tapi ini dia udah dual SIM. Androidnya juga udah Android 12. RAM-nya juga udah gede tanpa harus di extended, karena kan sekarang zamannya 4 GB, extended 3 GB, jadi 7 GB gitu ya. Enggak. Ini RAM-nya real 8 GB, terus memori eksternalnya 128 GB. Dan karena dia pasarnya itu pasar rugged, yang dimana itu biasanya sinyal susah di daerah-daerah, jadi dia ditambahin lagi sama GPS. Jadi GPS-nya itu ada 2, ada GLONASS dan juga Galileo. Terus untuk baterainya ini tuh 20.000 mAh. Untuk sensor-sensornya dia ada gravity sensor. Dan apalagi nanti coba kita lihat ya. Untuk warnanya ini warna orange, tapi dia ada 2 warna. Jadi ada warna orange dan juga black. Sekarang langsung aja kita buka di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Wah, ini ada busanya di sini untuk pelindung. Nah, ini ada selling point lagi yang udah saya sebutkan tadi, jadi nggak usah kita lihat lagi. Dan di dalam paket pembeliannya, ini kita dapat strapnya ya. Jadi strapnya ini bisa kita taruh di bagian belakangnya ini buat jadi pegangan. Jadi kalau misalkan ini kan lumayan, ini bukan lumayan lagi sih ya. Ini berat, tapi nanti beratnya berapa kita coba timbang. Kalau misalkan pakai strapnya kan paling nggak dia membantu biar nggak gampang jatuh gitu ya. Terus ada beberapa buku manual dan ada charger. Nah ini saya penasaran ya, chargernya udah pakai Type C tapi ya ujungnya sini ya. Jadi harusnya Type C to Type C. Dan untuk fast chargingnya adapternya ini 33 watt, dia supportnya juga 33 watt. Ya nggak terlalu, seharusnya sih nggak terlalu kenceng ya, karena baterainya gede banget, 20.000 mAh. Terus kita juga dapat obeng. Nah obengnya ini untuk memasang si strapnya tadi. Nah ini kan minus ya, jadi obeng minus. Kita taruh strap, nanti kita coba pasang sekalian. Terus kita juga dapat kabel Type C to Type C seperti ini. Oke lah, jadi sekarang kita bahas tabletnya sama kita pasang strapnya dulu. Sambil kita bukain ini, kita sambil lihat desainnya ya, karena desainnya ini rugged. Jadi ini bukan casing ya. Ini bukan casing kayak tambahan casing gitu, enggak, tapi ini udah jadi satu sama tabletnya. Dan kalau kita lihat di sini, desainnya itu emang rugged tapi nggak terlalu terlihat rugged. Biasanya kan barang-barang rugged itu kayak gini ya, jadi kelihatan framenya itu tebel. Intinya secara desain dia jelek lah ya, karena rugged itu bukan mengutamakan desain tapi mengutamakan durability. Tapi si Oukitel ini kalau secara desain dia masih terlihat ada gaming looknya dengan aksen warna orange seperti ini. Terus juga ada kayak semacam perbedaan color di sini, ada kayak ala-ala desain spaceship gitulah. Terus ada kameranya di sini dengan 16 megapiksel, ada LED flashlight, sama ada mic-nya juga di bagian belakang. Terus di bagian sini ada mic lagi, terus garis orange ini ada antena WiFi. Dan di sini kalau kita lihat, nah ini ya, ini ada tempatnya untuk dual SIM-nya tadi, SIM 3. Oh ya, ngomongin SIM card, saya jadi teringat sama Live.On, provider digital yang cocok buat kalian para anak muda. Karena Live.On ini semuanya serba digital, mulai dari beli sampai aktivasinya, semua bisa dilakuin pakai HP doang. Nah, kalau kita beli lewat website, nanti kartunya bakalan dikirimin ke rumah kita dan gak usah takut harus bayar ongkir lagi, karena Live.On ngasih gratis ongkir pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Terus yang saya suka lagi dari Live.On adalah kuotanya. Paket yang kita beli itu, kita udah dapat full kuota utama, gak ada yang namanya kuota
kuota siang atau kuota malam atau kuota yang dibagi-bagi lagi. Misal di sini saya beli paket PowerGo harganya 50.000 dapat kuota 20 GB. Dan kita juga dikasih kuota emergency sebesar 3 GB yang otomatis aktif saat kuota utama kita udah habis. Selain itu yang menjadi poin plus dari Livon ini menurut saya adalah fitur data rollover-nya. Yang mana kalau masa aktif kita udah habis dan kuota kita masih ada, kuota kita nggak bakalan langsung hangus. Kita tinggal beli aja paket baru dan kuota lama kita bakalan otomatis kegabung sama kuota yang baru. Jadi nggak ada lagi kuota sisa yang kebuang gitu aja. Kalau kalian tertarik untuk beli, semua linknya bakalan saya taruh di kolom deskripsi ya. Terus di sini juga ada untuk ngecasnya pakai Type-C. Kenapa di rubber seperti ini? Karena dia memiliki sertifikasi IP68 waterproof ya. Jadi dust dan water itu nggak bisa masuk ke sini karena kalau misalkan air masuk ke sini kan dia rusak. Makanya dikasih rubber seperti ini biar kayak semacam dia menjadi sealant-nya gitulah. Jadi air nggak bisa masuk. Terus di sini juga ada speaker, di bagian sini nggak ada apa-apa. Di bagian sini ada speaker lagi, ada tombol power dan juga volume up and down. Oke. Jadi kita coba lepas dulu plastiknya ini, sama ternyata di bagian belakang tadi kita nggak perlu buka si bautnya ini kalau misalkan mau pasang strap karena dia ternyata kelihatan seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan aja kayak gini. Nah ini fungsinya si obeng ini adalah kalau misalkan kalian nggak pengen pakai ini karena mungkin nyokrok-nyokrok ya. Terus tangan kalian kebeset sakit tinggal dicopot aja kalau misalkan nggak pengen pakai pegangan strapnya. Nah ini dipakainya kayak gini ya. Ini bisa jadi dibesarin juga kalau misalkan mau besar. Nah seperti ini. Jadi pegangnya kayak gini nih. Ya karena dia emang berat secara bobot jadi strapnya ini bisa membantu pergelangan tangan. Cuman kalau misalkan kalian merasa ini terlalu gede ini juga bisa dilipat kayak gini. Sekarang saya coba timbang dulu berapa ya. Karena dia lumayan berat. Kayaknya lebih dari 900 gram sih ya, lebih dari 1 kilo harusnya ya. Kalau dari feel, tapi kita coba aja. Tuh, dia ada di 1075 gram. 1 kilo lebih kalau sama strapnya ya. Lumayan berat untuk sebuah tablet, tapi wajar karena ini segmentasinya rugged dan baterainya pun 20.000 mAh. Oke, sekarang kita coba install beberapa aplikasi untuk hands on juga. Karena kalau kita lihat dari chipsetnya sih, chipsetnya biasa aja ya. Chipset-chipset yang biasanya di HP 2 jutaan. Betul untuk harganya ini kalau saya lihat di beberapa marketplace, harganya itu sekitar ada yang jual 5.800.000, ada yang jual 6 juta. Ya memang dia mahal menurut saya untuk sebuah chipset ini. Tapi karena memang segmentasinya untuk para pekerja kasar bukan untuk gamer yang mementingkan chipset, jadi semua budgetnya itu memang dihabiskan untuk di durability-nya dia biar kuat. Tapi layarnya menurut saya udah oke ya. Nah ini dia pakai IPS 10,1 inch tapi memang dia bulky, tebel banget segini kira-kira tebelnya. Framenya pun juga kalau dibilang tipis nggak sama sekali ya. Memang karakter-karakter rugged itu kayak gitu. Kalau kalian lihat HP ini dia malah ada kayak semacam tambahan lagi di sini ya. Jadi layarnya itu lebih ke dalam ketimbang framenya. Karena kalau misalkan jatuh itu framenya duluan gitu. Sama ini pun juga kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya antara layar dan juga frame itu ada kayak space. Jadi framenya ini dibikin lebih menonjol. Karena kalau misalkan dia jatuh posisi layar duluan itu aman karena layarnya nggak langsung terbentur ke tanah. Jadi terbenturnya itu di karet-karet pinggirnya ini. Kalau untuk OS-nya dia Android 12 dan ini udah saya cek update-nya tadi sebelum saya hands on, dia udah paling baru. UI-nya juga simple aja ya. Bloatware-nya itu cuma satu aja. Jadi BB Racing ini nggak ada bloatware lain dan dia simple secara UI enak kalau buat para pekerja keras yang nggak butuh aplikasi-aplikasi yang ribet. Terus dia juga ada flashlight ya bawaannya. Coba kita lihat dulu. Flashlight-nya ini dia kayak apa? Lah, cuma itu doang ya. Jadi cuma belakang aja, tapi di aplikasinya ini muncul senter kayak gitu. Kalau dibilang senternya terang, masih terangan yang ini ya. Ini ada torch-nya nih. Jadi saya ingat ini HP ini ada senternya yang terang banget. Tapi kalau ini cuma memanfaatkan LED flash dari kamera aja, jadi nggak terlalu gimana-gimana. Sekarang coba kita lihat dulu deh spesifikasi lengkapnya kalau di AIDA ya. Jadi RAM-nya bener 8 GB. Terus untuk CPU-nya, coba kita lihat CPU-nya dia pakai MT8788. Jadi ini fabrikasinya 12 nano. Dan ada Cortex A73 sebagai performance core-nya dan efisiensi core-nya pakai 4 core A53 di speed yang nggak sampai 2 GHz ya. Jadi secara performasi harusnya ya biasa-biasa aja. Tapi selling point-nya adalah di bagian baterai. Baterainya wah gila 20.000 mAh, tapi nanti kita coba lihat apakah dia ada reverse charging. Kalau ada berarti bisa jadi power bank juga. Lanjut sekarang kita cobain untuk performanya si MT8788 ini dan skornya dia ada di dia mirip-mirip sama Helio G85 ya, di angka ada di 200 ribuan. Jadi ini pakai si Antutu versi terbaru 200.000 sekian sama kayak HP-HP entry level. Terus kalau untuk Geekbench 5-nya seharusnya 300 sekian ya untuk single core-nya ya, tapi coba kita lihat.
Wah, hampir 300 single core-nya, multi core-nya 1343. Ya, ini performa yang mirip dengan Helio G85. Cuman sayangnya kalau untuk performa CPU throttle-nya ya, ini kalau Helio G85 itu ketika saya kemarin review HP Tecno Pova Neo 2, itu dia di atas 90% terus. Tapi kalau ini dia pernah throttle, walaupun throttle-nya itu nggak banyak, masih warna kuning dan di 80%. Tapi seharusnya dengan chipset yang ini 12 nanometer, harusnya bisa bikin dia lebih stabil lagi sih ya. Ini sayang banget cuman segini. Dan kalau kita lihat performa 3D Mark-nya, coba kita lihat dulu. Untuk slingshot dia dapat segini, ekstrimnya segini. Dan di wide left stress test, dia dapat skor stability yang gede tapi ya, 99,4%, hampir 100%. Jadi ini di loop 20 kali gak ada masalah sama dia. Cuman apalah artinya benchmark sintetis? Jadi seperti biasa, walaupun ini segmentasinya bukan gaming, tapi kita perlu lihat performa si MT8788 ini apakah masih reliable. Kalau kita digunakan di 2023, jadi kita coba lihat juga untuk tes gamingnya kayak gimana. Lanjut untuk kameranya, tapi kalau Muto pakai ini lumayan berat ya, 1 kilogram. Jadi nggak mungkin ada yang ngevlog atau selfie pakai HP ini. Ini kalau misalkan dibagi ini berat. Makanya dikasih strap ya, dikasih strap seperti ini biar kita bisa kalau misalkan kita selfie, susah juga ya. Selfie-nya harus tangan dua ya, gini. Dan kita coba set. Nah, untuk kualitasnya kira-kira seperti ini. Dan ini kita bisa zoom sampai 4 kali. 3 kali, berat ini guys, serius. Nah, jadi untuk kameranya walaupun 16 megapiksel depan, tapi menurut saya noise-nya masih keras ya. Untuk detailnya oke sih. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya, di situ ada Ari. Kita foto si Vector ini deh. Vector ini udah lama nggak saya mainkan karena dia sekarang subscription ya. Jadi harus bayar kalau misalkan harus mainin Vector ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau di sini sih lumayan oke. Dan kalau untuk baterai coba kita lihat ya, karena dia cuma 33 watt ya. Dan dari 11% itu jam setengah 7, kita coba lihat sampai ini udah ganti hari kan ya. Jadi coba kita lihat di sampai sini aja deh 63% karena ini ada kesenggol kayaknya ya, unplugged. 11.54. Jadi setengah 7 sampai jam 12 siang. Setengah 7 malam sampai 12 siang. 11% ke 63%. Gila. Belum penuh ya, 11 ke 63%. Ini pakai casnya bawaan. Cas bawaan. Ini pakai cas laptop yang 65 watt ya. Harusnya sih oke, tapi kok lama banget ya. Untuk YouTube dia bisa di upscaling. Coba kita lihat, ini tadi udah saya upscaling, mentoknya di 2160p ya, 2K. Dan dia resolusinya ada di Full HD+, brightness-nya itu sayangnya brightness-nya ini cuma 350 nits sih. Untuk rugged seharusnya menurut saya 1000 nits lah ya, karena kan kalau misalkan kita di tambang atau di lapangan pekerjaan itu kan cahaya bisa terik banget, tapi ini kalau saya lihat di websitenya cuma 350 nits. Ini udah paling terang, kira-kira seperti ini paling terangnya. Dan ini kalau misalkan saya tembakin ke lighting tuh masih kurang. 350 nits itu brightness nits yang menurut saya di indoor gitu. Jadi Oukitel tolong lah ya, kalau memang bikinnya rugged harusnya minimal 600 nits lah, atau kalau bisa 1000 nits lebih baik, biar kalau misalkan dipakai di lapangan itu bisa terlihat gitu. Tapi kalau untuk warnanya ya oke lah ya, walaupun ya warnanya ini kayak kurang pop up, warna hijaunya itu kurang hijau gitu kalau mata saya lihat, entah di kamera kelihatan atau enggak. Sekarang kita cobain untuk speakernya, karena seharusnya casing segede ini speakernya kenceng sih. Oke, speakernya oke, imersif, ada bassnya. Ini udah ada kerasa ada bassnya.
Dan dia stereo, cuman sayangnya posisinya itu di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian nonton film, pastikan YouTube-nya jangan seperti ini karena nggak akan denger. Agak ke atas ini ya, atau pakai strapnya ini sih. Jadi kayak gini, biar speakernya ini nggak ketutupan. Terus untuk touchscreen-nya, dia juga menurut saya touch samplingnya biasa aja dan dia refresh-nya juga 60 Hz, jadi nggak smooth banget. Tapi kalau kita ngomongin fitur yang memang durable, ini oke sih. Karena si Oukitel RT2 ini dia memiliki sertifikasi standar militer dengan MIL STD 810H. Yang diklaim dia udah melewati 21 tes yang ekstrim ya. Jadi goncangan, terus jatuh, terus high dan juga low temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Intinya ini adalah tes yang ya standar militer. Jadi kalau kalian gunakan di lapangan aman. Dan selain sertifikasi IP68 tadi, dia juga memiliki sertifikasi IP69K. Ini adalah sertifikasi untuk dust atau debu yang 360 derajat. Jadi di bagian manapun debu masuk dia aman. Ya kalau secara durable sih nggak saya sanksikan, nggak saya komplain ya. Cuman kalau secara brightness-nya tadi loh, kenapa di 350 nits? Karena tablet itu menurut saya kan layar semua ya. Komponen utama yang diperhatikan itu pasti layar. Jadi seharusnya brightness-nya bisa ditambah lagi gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari si Oukitel RT2 yang memiliki kapasitas baterai 2000 mAh, yaitu kelebihannya ya. Tapi harganya lumayan mahal, di harga 5-6 juta untuk sebuah chipset yang menurut saya chipset entry level. Kalau kalian carinya performa, banyak tablet 6 jutaan yang performanya jauh lebih kenceng dibandingkan tablet ini. Tapi kalau kalian carinya rugged, durable, ya ini bisa menjadi referensi yang menarik. Apalagi pekerjaan kalian mungkin di tambang batu bara, tambang Hermanto, itu Bambang ya, itu bapak saya itu Bambang Hermanto. Dan dia pun juga udah built-in dengan 2 GPS, jadi ada GLONASS sama Galileo tadi. Dia juga udah dual SIM, jadi nggak perlu cari-cari wifi, tinggal dimasukin SIM card aja. Audionya juga udah lumayan imersif, dan yang paling penting adalah baterainya ini 20.000 mAh. Oh tadi saya pengen coba, hampir lupa ya. Kita coba dulu apakah dia bisa reverse wireless charging. Ya, dan hasilnya dia ngecas ya, jadi kalau kalian lihat tuh. Kita cabut dulu dan kita cas di sini. Tuh dia ngecas. Jadi 20.000 mAh-nya ini nggak pelit ya. Dia bisa dibagikan sama bisa jadi power bank lah intinya. Cuman kalau misalkan di sini ada wireless charging, menurut saya akan lebih oke sih ya. Tinggal taruh sini nggak ada karena memang dia nggak ada wireless charging. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Kalau kekurangannya yang paling telak menurut saya kalau kita lihat harganya ya chipsetnya ya. Chipsetnya ini kalau misalkan dia ya Antutunya dapat 500.000 itu menurut saya akan lebih oke lagi sih ya. Jadi dia bisa banyak. Kalau kita bilang ya ini berarti pasarnya bukan Anda gitu. Ya enggak gitu juga ya. Kalau misalkan chipsetnya dikasih yang Antutunya bisa 500.000, itu pasarnya bisa kebuka lebih lebar gitu ya. Daripada pakai chipset seperti ini yang menurut saya ini chipset entry level banget tapi harganya bisa dibilang ini di harga tablet mid range gitu. Saya Dika Stebudi and see you on the next video. Bye bye.